nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Masih tentang bab mimpi, hadis yang keberapa? Ketiga, keempat, tentang mimpi melihat Nabi SAW. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'ani fil manam, siapa yang mimpi bertemu aku dalam tidur, fasayarani fil yaqdzah, dia akan melihatku dalam keadaan bangun. Maksudnya apa yang dia lihat itu sama dengan ketika tidak tidur bertemu dengan Nabi. Maka dari itu dalam riwayat lain kata Nabi, laka'annama ra'ani fil yaqdzah, seolah-olah dia melihat aku ketika bangun. Ini meskipun di sini ka'annama, tapi dalam riwayat lain man ra'ani fil manam faqad ra'ani, maka sungguh, bukan seolah-olah lagi, sungguh pasti seperti itu dia melihatku dalam keadaan bangun. Kenapa? La yatamatsalu syaitanu bi, karena setan tidak bisa menyerupaiku. Kemudian kata Abu Salamah, Abu Qatadah berkata, Rasulullah SAW bersabda, man ra'ani, siapa yang bermimpi melihat aku, faqad ra'al haqqa, maka sungguh dia telah melihat kebenaran. Hadis ini kata para ulama lebih selamat kita pahami sebagaimana dohirnya, bahwa yang bermimpi melihat Nabi berarti seperti itulah Nabi, ya. Asli tak Nabi teh. Masalah aduh samar, ya berarti sama aja dengan melihat Nabi dari kejauhan samar, tapi betul itu nabinya. Atau kalau misalkan ada pertanyaan dari para ulama di kitab-kitab, bagaimana kalau menurut dia seorang Nabi itu kulitnya hitam ketika dilihat di mimpi, menurut yang lain Nabi itu kulitnya putih, padahal jelas Nabi berkulit putih. Atau dalam mimpinya bahwa Nabi itu pendek, ya, padahal Nabi jangkung tinggi, ya. Maka berarti yaitu ibarat seperti orang yang melihat dalam bangun, kadang salah titinggalian tapi betul itu Nabi, ya. Jadi mungkin dalam gelap atau sedang ada bayang-bayang kelihatannya hitam, atau mungkin kelihatannya dari kejauhan, jadi dia melihatnya seolah-olah Nabi pendek padahal aslinya tinggi. Jadi yang mimpi melihat Nabi, ya bagaimana saja kita melihat seseorang dalam keadaan bangun, dalam keadaan tidak tidur. Dan di pertemuan pertama, kadang kan kita melihat seseorang di pertemuan pertama itu beda asumsinya ketika kita bertemu dia lagi di pertemuan kedua, ketiga, keempat. Nah, baru pertemuan kelima ke sana yakin begitu. Awal bertemu mah itu misalkan si Tukul aya nama cenah jadi juga si Ronaldo gitu kan, jauh. Jadi hal yang seperti itu wajar-wajar saja. Dulu mah cenah asa pendek kok sekarang tinggi, padahal sama itu juga, ya. Cuma asumsi penglihatan itu kadang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Cuma yang jelas intinya pokoknya siapa yang bermimpi melihat Nabi berarti betul itu adalah Nabi, karena tidak mungkin
yang lain bisa menyerupai Nabi dalam mimpinya. Meskipun tadi kadang asumsi itu tidak tepat, ya sebagaimana kita saja dalam keadaan bangun melihat seseorang kadang tidak tepat. Misalkan orang melihat siapa, Ustaz Aceng misalkan, cek si A seperti anu ya, cek si B henteu seperti anu. Atau orang-orang yang melihat anak saya misalkan, cenah mirip akina, henteu cenah mirip bapana, henteu mirip nina, henteu mirip ibuna tuh kan. Ya, padahal kabeh ge aya. Ya. Jadi hal-hal yang semacam itu sesuatu yang wajar, jangankan ketika mimpi, ketika bangun pun ada ya perbedaan asumsi itu. Dan orang yang bermimpi melihat Nabi berarti dia sudah mulai menemukan kebenaran ya. Dan ini mimpi ini nggak bisa diarep-arep ya. Susah kan, mimpi itu bukan hasil rekayasa, bukan hasil usaha. Saya pun sampai seumur begini belum pernah bermimpi melihat Nabi. Dan bukan jadi syarat masuk surga. Karena belum pernah bermimpi melihat Nabi berarti sesat, enggak ya. Cuma pokoknya yang bermimpi melihat Nabi berarti dia mulai menemukan kebenaran ya. Atau faqadu al-haqqo itu maknanya dia betul-betul melihat benar bahwa itu Nabi ya. Dan ini bisa disebut anugerah ya. Jadi kalau agim ya mulai terdorong jadi dai memperjuangkan Islam itu semenjak bermimpi bertemu dengan Nabi, disuruh adzan dan beliau sampaikan kemana-mana. Daripada orang nuduh bohong mending ngabenerkeun. Wah cenah bohong ya, naikkan popularitas. Justru itu kita menilai bohong yang enggak ada dasarnya. Orang menilai bohong dari mana ya. Dia yang bermimpi urusan dia ya. Dan kalau beliau ternyata benar begitu berarti betul itu Nabi ya. Rata-rata habibnya nusok mimpi bertemu Nabi, disampaikan dalam ceramah-ceramahnya betul berdasarkan hadis bahwa itu yang beliau lihat itu adalah Nabi. Ini Nabi sampaikan dalam hadis menunjukkan karena memang di zaman beliau ada dan akan ada yang seperti itu. Meski tadi ya bapak-bapak yang belum pernah bermimpi melihat Nabi tong letik hate da moal jadi syarat masuk surga ya. Atau cenah ada tuh preman mimpi melihat Nabi tapi anger jadi premannya, itu mah sama aja dengan Abu Jahal melihat Nabi nya anger we. Abu Jahal itu tahu Nabi itu benar, Abu Thalib itu tahu Nabi itu benar tapi ngeyel we. Jadi faqadu al-haqqo itu sebenarnya benar, itu Nabi harusnya jadi peluang untuk berbalik pikirnya, untuk insaf muhasabah, cuma dianya ngeyel we. Enggak mau insaf, enggak mau muhasabah. Berikutnya masih dari Abu Salamah dari Abu Qatadah radhiyallahu an. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'ya minallah wal hulmu minasyaiton. Ru'ya dan hulmu itu sama artinya mimpi, cuma ar-ru'ya itu mimpi yang benar, yang baik. Kalau al-hulmu itu mimpi kosong, ya mimpi yang tidak ada maknanya. Apa mimpi yang benar itu? Yang mendorong kita pada kebaikan, mimpi yang membahagiakan itu dari Allah, anugerah ya. Tapi kalau kita mimpi kosong seperti pernah ditanyakan Nabi, saya bermimpi kepala saya lepas lalu mengejarku tanpa kepala. Cek Nabi itu mimpi kosong ya. Cok nah udah ternyata bira gue jelema nu kitu. Kepalana lepas mengudag pan mal mungkin ya, itu berarti kosong tidak nyata. Kalau ar-ru'ya itu mimpi yang mungkin, yang nyata, yang baik ya. Hari ngimpi udah anjing nyata deh. Jadi itu mimpi yang buruk. Kalau mimpi yang buruk dari setan. Mimpi yang ar-ru'ya itu mimpi yang membahagiakan ya. Termasuk ya
bapak-bapak bujang-bujang yang mimpi ihtilam, ya, itu minallah. Fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahu, jika salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dia benci, ngimpi udag-udag anjing, ya. Kalau ustad mah mubalik mah biasana ngimpi teh ngudag Jumatan teu kaburu. Nah, pernah teh tayeun. Teman bapak-bapak ge lain mubaliknya pernah ngimpi gitu, ya. Itu sesuatu yang buruk, hudang urang teh. Nah, once teh ngimpi. Udah Jumatan tuh kaburu macet kumaha gitu gara-gara salah perhitungan, ya. Itu mimpi yang jelek. Kalau kita bermimpi sesuatu yang jelek, falyanfuth, maka cuh gitu ya, falyanfuth itu an yasari thalatha marrat, ke kirinya 3 kali. Wal yata'awwadz billahi min syarriha, berlindunglah kepada Allah dari kejelekannya. Ngadoa wa a'udzu billahi min syarriha gitu. Fa innaha lan tadurruhu, maka mimpi itu tidak akan membahayakan dia. Faqala, kata Abu Salamah, in kuntu la'arur ru'ya athqala alayya min jabal. Saya pernah bermimpi, mimpi itu berat, lebih berat daripada gunung ditindihkan kepadaku. Fama huwa illa an sami'tu bihadzal hadits fala ubaliha. Tapi semenjak aku mendengar hadis ini dan mengamalkannya, aku tidak menghiraukannya. Jadi kalau kita mimpi buruk itu saja. Dan ini di riwayatnya ada 3. Ada falyanfuth, nanti yang kedua falyaftul, ada juga yang ketiga falyabsuk. Kalau falyabsuk membuang ludah, membuang ingus, falyabsuk. Kalau falyanfuth tuh mencret. Kalau falyaftul tapi nggak keluar cipratannya meskipun ada droplet semua, ya. Menurut laboratorium, tapi nggak kelihatan. Kalau falyanfuth tuh katingali muncratna, ya. Maka kata Imam An-Nawawi, berarti maksud falyabsuk falyanfuth itu falyaftul, cuma diungkapkan dengan mubalaghah itu dengan ungkapan yang berlebih, ya, dramatisir gitu. Tuh pakai falyanfuth, pakai falyabsuk, tapi maknanya falyaftul, cuh bila rikin, tanpa ada ludah yang keluar, ya. Jadi cukup cuh gitu 3 kali, lalu berdoa a'udzubillah min syarriha, ya. Ya Ustad mubalik anu ngimpi ngudag Jumatan, ya, teu kaburu capek banget. Ngimpi kitu teh capek, hudang. Nah, langsung cuh ke kiri 3 kali, kemudian a'udzubillah min syarriha. Ini menunjukkan berarti kalau orang mimpi begitu sudah tertanam nilai jangan begitu. Lamun santri tukang kaburangan geus mimpi kitu alus, ya. Da ieu mah santri tukang kaburangan teu ngimpi acan gitu, jadi jongjon we kaburangan teh. Kemudian masih dari Abu Salamah dalam riwayat lain, in kuntu la'arur ru'ya tumriduni, aku pernah bermimpi yang membuat aku sakit, ya. Sakitnya maksudnya lemah gitu, ngahulang loba siga nu gering we. Qala falaqitu Aba Qatadah, aku bertemu Abu Qatadah. Faqala wa ana in kuntu la'arur ru'ya fatumriduni, aku juga dulu pernah, ai kuntu fil madite, dulu aku juga pernah bermimpi yang membuat aku sakit, ya, hulang-hulang lemah, ya, membuat aku jatuh. Hatta sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, hingga aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ru'ya shalihah minallah, mimpi yang baik itu dari Allah. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhib, apabila salah seorang di antara kamu mimpi yang baik, ya, mimpi naon Indonesia juara, aduh nyakeok.
Persib juara keun we da acan kajadian. Fala yuhaddits biha illa man yuhib. Maka jangan memberitahukan mimpi itu kecuali kepada orang yang dia suka. Nanti kalau kepada orang yang membenci dia bisa jadi tuhmah kan. Wah dia ngimpi Indonesia juara, ngus pugu keok cenah gitu. Nanti dijelek-jelekan. Wa idza ra'a ma yakrahu, tapi kalau dia bermimpi yang jelek falyatful. Nah ini falyatful itu cuh tapi tidak keluar ludah. An yasari salasan, ke kirinya 3 kali. Wal yata'awwadz billah min syarri syaitan wa syarriha, berlindunglah kepada Allah dari kejahatan setan dan kejahatan mimpi itu. Wala yuhadits biha, dan jangan beritahukan mimpi itu ke seorang pun. Fa innaha lan tadurrah, maka dengan demikian mimpi itu tidak akan membahayakan dia. Ya. Jadi di sini ma'udzubillah min syarri syaitan wa syarriha gitu. Atau langsung a'udzubillah min dalik boleh. Ya, pokoknya mah kita mengucapkan ucapan yang memperlindungkan diri kepada Allah. Kemudian dalam hadis Jabir radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha, kalau salah seorang di antara kamu mimpi yang jelek falyabsuq. Nah, falyabsuq mah tadi mengeluarkan ludah atau ingus atau dahak. Tapi maknanya yang tadi falyatful, ya maksudnya cuh gitu, enggak usah sampai keluar dahak atau ludah. An yasarihi thalathan, ke kiri 3 kali. Wal yasta'id billahi minasyaiton thalathan. Nah itu berarti ngucapkeun ta'awudna 3 kali. Berdasarkan hadisnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, gitu juga boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yatahawwal an janbihil ladzi kana alaihi, dan berpindahlah dari sisi yang dia menghadap. Mun kanan pindah ke kiri, kiri pindah ke kanan, tidurnya ya. Mun nangkarak berarti pindah ke kanan gitu. Atau jangan pindah ke kiri ya, meskipun boleh. Nabi jarang tidur menghadap ke sebelah kiri, dadajeng dienggap. Saya alhamdulillah nggak bisa tidur menghadap ke sebelah kiri. Dari kecil dibiasakan menghadap ke sebelah kanan. Kalau asalnya ke kanan jadi jadi terlentang ke sebelah kanan. Berarti tadinya cuh ke kiri 3 kali, ta'awud 3 kali, pindah posisi tidur. Menteu pindah posisi tidur, pindah tempat sare, tina kasur kan kursi, tina kursi kan lantai gitu. Nanti ada satu lagi sholat ya. Kemudian berikutnya Ubadah bin As-Samit menjelaskan, ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi seorang mukmin itu 1 bagian dari 46 bagian kenabian. Lebih jelasnya disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, ar-ru'ya shalihah juz'un min sab'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang baik itu 1 bagian dari 70 kenabian, bagian kenabian. Ini antara 46 dan 70, intinya pokoknya dari minimalnya 46, maksimalnya 70. Abu Hurairah menjelaskan dari Nabi SAW, idza qarabaz zaman, apabila zaman sudah mendekat, maksudnya kiamat sudah mendekat. Saya tulis di Ar-Risalah ya, apa maksud zaman mendekat itu. Intinya kiamat sudah dekat itu kan ciri kiamat, ya taqarubuz zaman. Dulu para ulama memahami ya taqarubuz zaman itu zaman yang saling mendekat, maksudnya berlalu cepat tanpa ada nilai kebaikan. Ya jika orang umur geus 50 tahun tapi asa eueuh kahadean kan jadi terasa kosong. Ya waktu itu berlalu begitu saja. Tapi sekarang kita berhak memahami ya taqarubuz zaman itu gara-gara teknologi. Dengan teknologi kan waktu jadi cepat. Dulu dari Makkah ke Madinah 12 hari, ayeuna 2 jam, 3 jam nepi. Ya.
Dulu kakek saya di Tegal ke Jakarta sebulan. Nama di Tegal ke Jakartanya setengah poe nepi gitu. Jadi berlalu cepat. Dulu kita pengen ngobrol dengan orang di Makkah, ngadaguan surat nage 2 minggu, merentua sebulan, nama video call. Jadi ya taqarrubuz zaman itu semakin cepat. Karasa ku abdinya pagi-pagi ke sini, siang ke sana. Karena orang menilai cepat. Abdi cita enjing-enjingna di dia, berarti saya sonten. Coba kalau zaman Nabi mual mungkin enjing-enjing di dia sonten ka ditu enggak mungkin. Jadi semua terasa cepat. Maghrib video, isya di mana misal kegiatan. Jadi makna iqtarabaz zaman itu untuk konteks sekarang bisa kita pahami seperti itu, semuanya berlangsung begitu cepat. Ayeuna mayarto dek digancangan deui. Baheula mah cash tuluy ku kartu, ayeuna mah ngaliwat 0 detik udah bayar tol. Saking cepatnya. Jika di Singapura gitu ya. Jadi dipasang alat di kaca depan itu pembaca masuk parkir tol itu udah begitu. Mobil asal keluar kasorot teh siga barcode gitu di Alfamart, seret langsung berkurang tuh saldo. Ya, saldo rekening yang dituliskan di sana. Parkir, jalan tol gitu. Jadi tuh kudu ngantri juga di Indonesia ujung sok lila tetenya kartu teh. Ya, teu kabaca kudu digeroan ulah. Jadi tengel-tengel kakara. Tuh saking cepatnya ya taqarrubuz zaman. Jadi apabila zaman sudah terasa dekat, maksudnya ini ciri kiamat, lam takad ru'yal muslim takdzib. Hampir tidak ada mimpi seorang muslim yang bohong. Mimpinya selalu benar. Wasdaqukum ru'ya asdaqukum haditha. Orang yang paling benar mimpinya itu yang paling benar omongannya. Jadi kita mengukur ini orang mimpinya benar, tinggali jujur itu. Kalau ini zaman sekarang sudah zaman iqtarabaz zaman. Hari ini ada orang yang jujur, dia menjelaskan satu mimpi itu hampir tidak mungkin salah. Kalau hampir berarti ada salahnya. Hampir tidak mungkin salah. Ya. Bapak-bapak salah mencan. Itu ukuran ciri kiamat dan ukuran kejujuran kita. Orang jujur, orang yang benar. Dalam riwayat lain firasatul mukmin, firasat itu prediksi. Ya, apa yang diomongkan oleh orang mukmin menjelang kiamat itu, kalau orang mukminnya jujur, tetap bener wae. Lantaran yang diomongkan oleh orang mukmin mah diaminkan ke malaikat. Ya, termasuk mimpi harapan diaminkan ke malaikat. Ya, ini bagian ya dari ciri kiamat. Saya sangat percaya hadis ini. Beberapa kadang saya merasa mengalami. Tapi kadangnya kita tahu ini mimpi yang benar itu sesudah kejadian. Tong saya ngimpi kieu kayak gerak pasti gitu. Dukun teman. Kan Nabi juga menyebutnya lam yakad, hampir. Ya hampir mah ada salahnya. Saya ngimpi kieu pasti kieu gitunya. Dukun teman. Ya, kecuali Nabi mah pasti benar. Waru'yal muslim dan mimpi muslim. Nah, jadi maksud hadis-hadis yang sebelumnya mimpi muslim bagian dari kenabian itu mimpi yang begini. Mimpi yang benar, jadi kejadian nyata. Juz'un min khamsatin wa arba'ina juz'an, dari 45 kenabian minan nubuwah. Kenapa disebut bagian dari kenabian? Karena mimpi Nabi itu benar. Mimpi Nabi enggak mungkin ada yang salah. Nabi awal kali ke Gua Hiro itu gelisah. Kenapa yang saya mimpikan terjadi? Soknya di hadisnya kan di Bukhari. Awal mula Nabi jadi Nabi, unggal ngimpi bener wae kejadian. So atuh dek nya nu anyar gitunya. Urang mah kalaupun begitu kan sudah ada hadisnya. Jadi tidak terlalu gelisah. Nabi dulu kenapa yang saya mimpikan terjadi? Ya, lain-lain dina film naon teh. Aya filmnya unggal mimpi kejadian wae bener gitu. Mimpi yang buruk tapi.
Nabi begitu sampai beliau tahanus 6 bulan di Gua Hiro. Habis bekal pulang. Udah pulang berbekal lagi ke Gua Hiro lagi, dan istrinya mendukung karena memang biasanya orang-orang soleh dulu begitu. Ya, dan tradisi tapa itu kan kita juga tahu dari agama-agama lain. Jadi orang-orang soleh, orang-orang yang merasa punya masalah larinya ke menyendiri. Mun bahasa lagi non yoga, ya, tahanus itu. Nabi itu begitu sampai kemudian 6 bulan berikutnya datang Jibril di Gua Hiro, Iqra. Jadi awal mula Nabi jadi Nabi teh ngimpi teh bener wae. Jadi kalau kita bermimpi kemudian benar, nah itu lain artinya kita Nabi, cuma ada sekian persen. Lamun dari 70 atau dari 40 berarti 50 lah, berarti ada 2% kenabian di diri kita, tapi kan berarti kita Nabi. Mirip Nabi sedikit. Waru'ya salasah, dan mimpi itu ada 3. Faru'ya salihah busra minallah, mimpi yang baik itu kabar gembira dari Allah. Apalagi kalau sampai betul-betul terjadi. Waru'ya tazinin minasyaiton, ada juga mimpi yang menakut-nakuti dari setan. Tazin itu membuat sedih, membuat takut, yang datangnya dari setan. Jadi kalau kita mimpi yang buruk itu dari setan. Makanya tadi ta'awudz kepada Allah dari setan. Waru'ya mimma yuhadithul mar'u nafsah, dan mimpi yang seseorang obrolkan, bisikan ke dalam dirinya, maksudnya halusinasi. Fa in ra'a ahadukum ma yakrahu, jika salah seorang di antara kalian melihat apa yang dia benci, fal yakum, bangun, fal yusolli, salat, wala yuhadits bihan nas, dan jangan beritahukan kepada yang lain. Nah ini jadi tadi Pak, 1 cuh 3 kali, lalu ta'awudz 3 kali, balik posisi tidur, ya, kemudian bangun sholat. Jadi lamun orang mimpi buruk, manfaatkan buruk udang sholat, ya, nanti tidurnya berbalik arah, ya. 4 adab yang Nabi ajarkan kalau kita mimpi buruk. Kalau tadi mimpi yang halusinasi, ya nu tadi teh nya mimpi yang kosong. Urang diudag-udag ku sirah urangnya, misalkan aya panggih jeung jelema kepala anjing, kan mustahil, ya. Jadi itu mimpi-mimpi kosong. Kalau mimpi buruk nu tadi teh nya diudag-udag ku anjing mah real, mungkin terjadi, tapi itu mimpi yang buruk, ya. Atau mun ustadnya wah ripuh capek kaborangan Jumatan, mungkin saja terjadi kan, cuma buruk dari setan. Kemudian kata Nabi, wa uhibbul qaid, aku menyukai al qaid, wa akrahul ghul, dan aku membenci ghul. Ay al qaid mah belenggu di kaki, al ghul mah belenggu di leher. Fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani wa hum muqmahun. Ada surat Yasin, aglal itu di leher. Wal qaidu tsabatun fid din, dan qaid itu menunjukkan keteguhan dalam agama. Ini para ulama ada yang menyebutkan kalau kita mimpi, ya, dibelenggu kaki kita, itu baik mimpinya. Maksudnya kita akan teguh dalam agama atau jadi orang yang konsisten, yang istiqomah. Tapi kalau kita bermimpi dibelenggu, wah itu mimpi yang jelek. Berarti kita akan menjadi orang-orang yang digambarkan di surat Yasin, orang-orang yang jumud, yang tidak mau beranjak dari kebodohan pada cahaya. Kata Abu Hurairah, fala adri, kata Abu Salamah, ini riwayatnya, aku tidak tahu wa fil hadis am qala Ibnu Sirin, apakah itu betul dalam hadis atau perkataan Ibnu Sirin. Tapi dalam riwayat lain disebutkan ini memang sabda Nabi SAW. Walau alam, terlebih apa lebihnya maksud dari ini lebih lanjut, walau alam, cuma yang jelas
Itu Nabi SAW mengatakan demikian. Intinya adalah syukur-syukur kalau kita bermimpi, yang mimpi itu akan menguatkan kita dalam agama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.